lebih dari 50% ternyata umat Islam itu tidak bisa membaca Al-Quran. Lalu jika tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana kita untuk memahami dan mengamalkan? Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu hari ini senantiasa hanya dijadikan ajang-ajang perlombaan, tetapi isinya ditinggalkan. Dan yang ketiga adalah ketika ada seorang muslim, saudara kita seiman hari ini, yang menginginkan berjuang menegakkan Al-Quran, tapi banyak juga di kalangan umat Islam yang itu mengabaikan bahkan menghalangi perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal jemaah sekalian, jika Al-Quran ini diterapkan dan diamalkan oleh satu pemimpin umat Islam dunia saat ini, siapa yang berani melawan 1,7 miliar manusia? Siapa yang berani mengalahkan kekuatan yang besar umat Islam? Tidak ada yang bisa lagi melecehkan dan berani untuk melecehkan umat Islam yang besar ini ketika kita itu bersatu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في القرآن الكريم وقال رسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi Allah masih memberikan kita waktu yang dengan waktu ini dapat kita gunakan untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Karena ketika waktu itu telah Allah hentikan, maka penyesalanlah yang akan kita rasakan di yaumil akhir. Oleh karena itu jemaah sekalian, di waktu hidup yang sangat singkat ini, di tengah godaan-godaan fitnah dunia, di tengah-tengah penampakan kehidupan dunia yang fana ini yang senantiasa menjerat kita untuk senantiasa meninggalkan Allah, maka perkuatlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjaga amalan-amalan yang telah diwajibkan kepada kita, wahai kaum muslimin. Salawat dan salam juga senantiasa kita bersalawat pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah, contoh teladan dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat pada siang hari ini tak lupa mengajak diri pribadi dan jemaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kualitas amalan kita, kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya iman dan takwa inilah harta yang begitu mahal, yang sebenarnya tidak bisa digantikan dengan segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Karena kenikmatan yang di dunia ini hanyalah kenikmatan yang sesaat, tetapi iman dan takwa ini akan diganti dengan ridhonya Allah, diganti dengan kenikmatan di surganya Allah, yang itu dapat kita rasakan selama-lamanya ketika kita sudah sampai di sana. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini saya mengambil tema berkenaan dengan kejahatan besar di balik monsterisasi Islam.
Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monsterisasi ajaran Islam ini tiada henti dilakukan oleh orang-orang kafir, baik itu di tingkat dunia, bahkan juga dirasakan oleh kita di negeri yang mayoritas muslim ini. Monsterisasi ajaran Islam merupakan bentuk upaya untuk melecehkan ajaran Islam, adalah bentuk upaya untuk mencitraburukkan ajaran Islam, adalah upaya untuk menjelek-jelekkan ajaran Islam, sehingga orang-orang bahkan kaum muslim itu sendiri takut dengan ajarannya, sehingga kaum muslim itu takut dalam mengambil ajaran-ajaran Islam yang disampaikan itu. Masya Allah. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar jamaah sekalian, monsterisasi agama ini telah berhasil dalam menjelekkan ajaran Islam dan menghalangi orang-orang dalam memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Baik di tingkat dunia, mungkin berbagai survei menyebutkan bahwasannya 90% lebih manusia atau orang-orang itu salah memahami berkenaan dengan ajaran Islam. Yang mereka pahami orang-orang kafir terhadap ajaran Islam adalah ajaran yang ekstremis, yang radikalis, sehingga mereka takut dengan ajaran Islam. Berbagai upaya yang dapat kita saksikan bersama belum lama ini yang terjadi di Swedia yang dilakukan oleh sosok manusia yang bernama Rasmus Paludan. Dengan ringannya dia merobek-robek Al-Quran, dia membakar Al-Quran. Padahal jamaah sekalian, apa salah dari Al-Quran itu? Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lama pula begitu banyak kasus-kasus penistaan terhadap simbol-simbol Islam, terhadap Rasulullah pun tidak luput dari serangan orang-orang kafir untuk menistakan. Masya Allah. Ini jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah pandangan kita berkenaan dengan berbagai macam monsterisasi agama yang dilakukan baik di tingkat dunia maupun di negeri yang kita cintai ini? Sebenarnya jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan ini adalah kebencian yang tidak berdasar sedikit pun terhadap Al-Quran dan Islam itu sendiri. Kalau kita tanya jamaah sekalian, apa salah dari Al-Quran sehingga Rasmus ini dengan mudahnya membakar Al-Quran? Ternyata jamaah sekalian, jika kita melihat fakta yang ada, krisis ekonomi yang sekarang melanda dunia, apakah itu disebabkan oleh Al-Quran? Ternyata justru krisis yang terjadi di negeri, di seluruh dunia yang melanda umat saat ini bukanlah justru disebabkan oleh Al-Quran. Kita lihat beberapa minggu yang lalu terjadi demo besar-besaran di Amerika Serikat. Yang ini adalah pusatnya orang-orang kapitalis. Mereka memberikan protes besar di depan gedung Wall Street dan mengampanyekan kampanye besar mereka, kapitalisme is not working. Kapitalisme telah gagal. Krisis yang terjadi yang melanda dunia saat ini bukanlah ternyata disebabkan oleh Al-Quran, tetapi justru disebabkan oleh sistem kapitalis yang itu diemban oleh negara-negara kafir. Masya Allah. Kasus-kasus kriminalitas, kasus-kasus pergaulan bebas, kasus-kasus aborsi yang meningkat, narkoba, kasus LGBT yang itu melanda di dunia saat ini. Apakah itu disebabkan oleh Al-Quran? Ternyata lagi-lagi bukanlah disebabkan oleh Al-Quran, tetapi disebabkan oleh lagi-lagi sistem kapitalis yang berasaskan liberalisme, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan lain-lainnya, yang justru itu akan membawa dampak kerusakan di tengah-tengah umat yang justru mereka saat ini merasakan sendiri. Tapi anehnya jamaah sekalian, lagi-lagi yang mereka lakukan justru kembali menyalahkan semuanya kepada Al-Quran. Ini adalah bentuk sesuatu yang tidak masuk akal. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memandang bahwasannya kasus-kasus monsterisasi agama yang mereka lakukan di negeri-negeri barat itu adalah bentuk hipokrisme barat. Artinya apa? Mereka memberikan standar ganda. Mereka memberikan standar ganda dalam menilai, dalam menghukumi masyarakat yang ada. Lihatlah jamaah sekalian, ketika pembakaran yang dilakukan oleh Rasmus
pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Ramus itu, ternyata itu dilindungi oleh polisi-polisi yang ada di belakangnya. Tetapi jamaah sekalian, ketika ini berkenaan dengan umat Islam di sana, ketika umat Islam ingin mendirikan masjid, maka hal itu dipersulit. Lalu di manakah standar yang digunakan oleh Barat untuk menjadikan kebebasan berekspresi itu benar-benar terwujud? Lihatlah bagaimana ketika orang-orang kafir menistakan ajaran Islam, menistakan Rasulullah, membuat kartun Rasulullah, maka itu dibiarkan oleh pemerintahan sana dengan alasan kebebasan berekspresi. Tetapi jamaah sekalian, ketika umat Islam, sosok muslimah yang ingin menggunakan niqab atau burqah atau cadar, itu senantiasa dihalang-halangi dan dilarang. Ini adalah bentuk standar ganda yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam menilai kehidupan masyarakat di sana. Dan ini merupakan bentuk ketidakadilan yang tercermin dari lahirnya pemikiran kapitalisme sekuler di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal jemaah sekalian, keadilan beragama itu justru dapat dilihat dan dirasakan di tengah-tengah ketika kehidupan Islam itu dapat diterapkan. Di saat masa Rasulullah dan para sahabat, maka Rasulullah dan para sahabat itu tidak pernah melarang orang-orang beragama lain itu mengekspresikan agamanya masing-masing. Karena tercantum dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan jemaah sekalian, orang-orang kafir pada saat di masa para sahabat itu senantiasa dijaga, bahkan dilindungi, bahkan dibela. Ada kasus ketika para amir mengerahkan anggotanya untuk membongkar rumah seorang Yahudi karena ingin didirikan masjid. Maka orang Yahudi ini mengadu kepada khalifah, dan khalifah itu melarang dan memarahi amir di suatu wilayah tersebut dan membiarkan orang Yahudi itu tetap mendirikan rumahnya dan menyuruh menghentikan pembesaran masjid. Ini adalah bentuk ciri keadilan yang ada di dalam ajaran Islam. Masya Allah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana lagi ketika kita memandang monsterisasi agama yang dilakukan saat ini di tengah-tengah kehidupan kita? Jadi poin yang ketiga ini adalah perlakuan yang dilakukan oleh orang Barat ini adalah bentuk kelemahan dan umat-umat Islam hari ini. Sebenarnya Ramus Paludan ini sudah berapa kali, bahkan di dalam Twitter resminya itu menyatakan bahwasanya dia itu akan senantiasa merobek dan membakar Al-Quran itu setiap Jumat. Bahkan mungkin hari ini di sana itu senantiasa dirobek dan dibakar. Belum lagi Macron yang kita kenal beberapa tahun yang lalu, belum lagi tabloid Charlie Hebdo, belum lagi tabloid Jelan Posten yang senantiasa menampakkan keburukan-keburukan di tengah-tengah umatnya, yang menceritakan tentang fitnah terhadap Rasulullah, fitnah terhadap ajaran Islam yang mulia. Masya Allah. Lalu jamaah sekalian, bagaimana respon kita? Respon kita itu hanya bisa sebatas protes, hanya sebatas kecam. Padahal jamaah sekalian, ketahuilah bahwasanya kita itu ada 1,7 miliar. 1,7 miliar, tetapi tidak bisa menghentikan perlakuan orang-orang kafir yang menghinakan ajaran-ajaran kita. Masya Allah. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa kita bisa lemah? Kenapa kita ini saat ini bisa lemah seperti saat ini? Itu jawabannya adalah karena kita tidak bersatu. Kenapa kita tidak bersatu jemaah sekalian? Karena tidak ada yang menyatukan kita. Karena tidak ada satu pemimpin yang menyatukan kita umat Islam yang 1,7 miliar ini. 1,7 miliar ini bagaikan buih di lautan, terombang-ambing, tenggelam, tidak karuan. Padahal kita ini kuat, padahal kita ini mempunyai kekuatan yang besar jika kita bersatu. Masya Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa hari ini kita tidak mengadakan seorang pemimpin yang menyatukan umat Islam? Jawabannya adalah ternyata pada diri kita saat ini, secara tanda kutip, kita juga telah menghinakan ajaran Islam. Kita juga ternyata menghinakan terhadap Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 30 yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjur. Dan Rasulullah berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan, telah menjadikan
Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu terabaikan. Jadi jawabannya kenapa kita tidak bersatu? Karena sebenarnya kita hanya telah melecehkan Al-Quran. Al-Quran kita telah abaikan isinya. Memang kaum muslimin, di tengah-tengah kehidupan kita Al-Quran itu ada. Tetapi di dalam berbagai survei, misalkan yang pertama, banyak dari yang tidak bisa membaca Al-Quran. Lebih dari 50% ternyata umat Islam itu tidak bisa membaca Al-Quran. Lalu jika tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana kita untuk memahami dan mengamalkan? Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu hari ini senantiasa hanya dijadikan ajang-ajang perlombaan. Ajang-ajang perlombaan tetapi isinya ditinggalkan. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah ketika ada seorang muslim, saudara kita seiman hari ini, yang menginginkan berjuang menegakkan Al-Quran, banyak juga di kalangan umat Islam yang itu mengabaikan bahkan menghalangi perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal jemaah sekalian, jika Al-Quran ini diterapkan dan diamalkan oleh satu pemimpin umat Islam dunia saat ini, siapa yang berani melawan 1,7 miliar manusia? Siapa yang berani mengalahkan kekuatan yang besar umat Islam? Tidak ada yang bisa lagi melecehkan dan berani untuk melecehkan umat Islam yang besar ini ketika kita itu bersatu. Lihatlah jemaah sekalian terhadap sapu lidi yang kita gunakan sehari-hari. Cobalah jika sapu lidi itu kita gunakan untuk menyapu satu biji, maka kita akan kesusahan. Bahkan sapu lidi itu akan gampang patah. Tetapi ketika sapu lidi itu diikat menjadi satu kekuatan, maka sapu lidi itu akan bisa digunakan. Maka sapu lidi itu akan kuat di tengah-tengah sampah-sampah yang menghalangi pandangan mata kita. Itulah kekuatan Islam yang seharusnya umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus mempunyai kekuatan besar persatuan umat dan tidak boleh bercerai-berai. Sini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya monsterisasi Islam ini tidak hanya di luar negeri sana. Ternyata juga sampai di negeri yang mayoritas muslim ini, orang-orang Islam itu justru melakukan monsterisasi agama terhadap ajarannya sendiri. Masya Allah. Mereka senantiasa mengkampanyekan isu radikalisme, mengkampanyekan bahwasannya isu syariah itu berbahaya, isu khilafah itu berbahaya. Mereka mengkampanyekan tentang modernisasi beragama. Hal-hal inilah sebenarnya yang dikatakan sebagai monsterisasi agama. Masya Allah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal justru sebenarnya yang terjadi, fakta yang terjadi hari ini, mereka mengatakan bahwasanya syariat Islam itu membawa bencana, khilafah itu membawa bencana, ajaran Islam itu tidak bisa diterapkan dan membawa segala kerusakan, tidak cocok dan sebagaimana lainnya. Padahal justru yang membawa kebahayaan adalah mereka sendiri jemaah sekalian. Lihatlah para koruptor-koruptor yang tertangkap, itu rata-rata mereka lah yang justru mengkampanyekan hal-hal monsterisasi ajaran Islam ini. Baru-baru saja yang terhangat telah terungkap mega korupsi terbesar. Siapa yang melakukan? Ternyata mereka lah yang justru menghalang-halangi tegaknya Islam di muka bumi. Mereka menjadikan isu-isu radikalisme, isu monsterisasi beragama ini untuk menutupi kejahatan, untuk menutupi kemaksiatan yang mereka lakukan di tengah-tengah mereka sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita berpikir bijak. Marilah kita berpikir yang sebenar-benarnya berkenaan dengan fakta tentang ajaran Islam ini. Ajaran Islam Allah sudah rancang sedemikian rupa dan tidak ada alasan bagi kita untuk merubah-rubahnya. Sudah menjadi sami'na wa ata'na kita untuk mengambil dan menerapkan ajaran Islam itu secara kafah. Adapun munculnya orang-orang yang ingin menjelek-jelekkan ajaran Islam ini, maka haruslah kita sampaikan adalah hal yang berbahaya, justru yang akan menghentikan atau merubah ajaran Islam yang sangat suci ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim.